Baik, nama saya Keisha Renata Koryuta Barat dengan NIM 19725287. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana membuat fungsi pendapatan dengan data 2 titik real yang sudah kita dapatkan. Baik, di sini adalah data yang kita dapatkan. Karena kita akan membuat fungsi pendapatan, kita hanya perlu fokus kepada harga penjualan dengan kuantitas yang terjual. Nah, saat harga penjualannya itu 5.000, kuantitas yang terjual 20. Saat harganya itu 4.000, kuantitas yang terjual itu 72. Dan jadi ini 2 titik real berdasarkan data. Untuk di sumbu X, kita akan memakai kuantitinya, dan untuk sumbu Y itu price. Nah, di sini kita bisa bikin dulu grafiknya. Jadi saat price-nya itu 5.000, di sini price, di sini quantity. Saat price-nya 5.000, kuantitas yang terjual itu 20. Saat saat harganya 4.000, kuantitas yang terjual itu 72. Make sense karena semakin murah harga, semakin banyak produk yang terjual karena semakin murah. Nah, di sini kita bisa lihat nih, garisnya itu kayak menurun, berarti gradiennya itu negatif. Nah, untuk membuat fungsi linear, karena kita akan data yang kita dapatkan 2 titik ini, berarti kita akan membuat fungsi linear. Dan untuk membuat fungsi linear, pertama kali yang harus kita cari adalah gradien. Untuk gradien adalah delta Y per delta X. Untuk di grafik ini, delta Y-nya itu price, dan delta X-nya itu, sumbu X-nya itu Q. Jadi delta P per delta Q. Jadi 5.000 kurang 4.000, 20 kurang 72. Ini saya pakainya P1 kurang P2 per Q1 kurang Q2. Nah, 1000 per min 52 sama dengan min 19,23, diaproksimasi menjadi min 19. Terbukti, tadi kan kalau sesuai grafik itu gradiennya menurun negatif, dan terbukti dengan hasil gradien yang sudah kita hitung, gradien negatif. Lalu, karena kita sudah mendapatkan gradien, sekarang kita akan mencari fungsinya. Nah, sesuai dengan rumus formula biasa, cara mencari fungsi dari untuk mencari fungsi linear itu Y min Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, di sini karena tadi kembali lagi sumbu Y-nya itu price dan sumbu X-nya itu quantity. Jadi di sini P kurang P1 sama dengan M dikali dalam kurung Q kurang Q1. Jadi kita akan pakai satu titik aja, dan titik yang saya pakai itu Q1 dan P1. Jadi P dikurang 5.000 sama dengan masukin gradien yang sudah kita dapatkan tadi, min 19 dikali Q kurang 20, P sama dengan min 19 Q tambah 580. Sehingga ini adalah fungsi price. Dan yang kita cari adalah fungsi pendapatan. Nah, fungsi pendapatan itu sama dengan fungsi price dikali quantity. Jadi, min 19Q ditambah 580 dikali Q sama dengan min 19Q kuadrat ditambah 5.380Q. Terima kasih Renata atas penjelasannya. Saya Dinda Syafira Putri dengan NIM 197-25197 akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan pertama untuk menentukan nilai unit yang memaksimalkan fungsi pendapatan, lalu akan memberikan hasil interpretasi. Untuk mencari nilai maksimum, kita harus menurunkan fungsi minus 19Q kuadrat ditambah 5.380Q menjadi minus 38Q ditambah 5.380. Pendapatan maksimum terjadi saat turunan pertama sama dengan 0, maka 0 sama dengan minus 38Q ditambah 5.380. Pindah ruaskan menjadi minus 5.380 per min 38 sama dengan Q. Q-nya didapatkan 141,57 unit. Untuk mencari harga optimum, fungsi harga adalah PQ sama dengan minus 19Q ditambah 5.380. Substitusikan Q sama dengan 141,57. Jadi P sama dengan, atau harga optimum sama dengan minus 19 kali 141,57 ditambah 5.380. Maka P sama dengan 2.690,17 per unit. Untuk menghitung pendapatan maksimum, masukkan Q sama dengan 141,57 ke fungsi pendapatan. R Q sama dengan min 19Q kuadrat ditambah 5.380Q. R 141,57 sama dengan minus 19 dikali 141,57 kuadrat ditambah 5.380 dikali 141,57. Hasilnya yang didapatkan, pendapatan yang maksimum yang bisa diperoleh adalah sekitar 380.054,37. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh bahwa jumlah produksi yang memberikan pendapatan maksimum adalah sebesar 141,57 unit. Artinya, jika perusahaan memproduksi dan menjual barang sekitar jumlah tersebut, maka pendapatan yang diperoleh akan berada pada titik tertinggi. Jika produksi ditambah atau dikurangi dari jumlah ini, maka pendapatan justru akan menurun.
Halo semuanya. Kenalin, aku Tirza Dinia dengan NIM 197257170. Dan kenalin aku Lala dengan NIM 197253444 Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang biaya produksi, integral, dan laba maksimum. Pertama-tama kita akan masuk ke fungsi biaya total. Ini adalah bentuk integral yang digunakan untuk membangun fungsi biaya total. Pada data diketahui bahwa modal per unit atau cost per piecesnya adalah sejumlah Rp3.000. Maka didapatkan biaya marginal konstannya yaitu sebanyak Rp3.000. Maka kita dapatkan M0-nya sama dengan 3.000 dan M1-nya sama dengan 0 karena biayanya adalah konstan, yaitu tidak bertambah seiring dengan bertambahnya kuantitas. Dari data yang kita dapatkan di sini, kita dapat substitusikan ke integral yang biaya tetapnya sama dengan C0 sama dengan 0. Dan kita dapatkan bahwa CQ-nya adalah 3.000 Ki. Maka fungsi biaya total saat C0 sama dengan 0 adalah CQ sama dengan 3.000 Ki. Halo semuanya, jadi pada bagian ini kami akan menentukan fungsi laba, lalu menentukan kuantitas yang memaksimalkan laba dan membandingkannya dengan kuantitas pendapatan maksimum. Jadi, pertama, fungsi laba kami diperoleh dari pengurangan pendapatan dan biaya. Setelah disederhanakan, fungsi labanya menjadi 31.000 per 13 Ki dikurang 250 per 13 Ki kuadrat. Setelah itu, kami akan mengambil turunan pertama untuk mencari titik maksimumnya. Dengan menyamakan turunan pertama dengan 0, kami mendapatkan angka 62. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada turunan negatif. Jadi, turunan keduanya bernilai negatif, sehingga titik ini adalah titik maksimum laba. Bisa dilihat di sini, titik turunan keduanya adalah min 500 per 13 kurang dari 0. Jadi, 62 botol per minggu benar-benar titik maksimum labanya. Lalu, kami membandingkannya dengan kuantitas pendapatan maksimum, yaitu 140 botol, dengan harga sekitar 2.692. Lalu, kami membandingkannya dengan memaksimalkan yang laba, yaitu 62 botol per minggu dengan Rp4.192. Nah, secara ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa kuantitas yang memaksimalkan pendapatan lebih besar dari kuantitas yang memaksimalkan laba. Jika hanya mengejar pendapatan, harga harus ditekan sampai di bawah biaya sehingga perusahaan mengalami rugi. Jika, namun pada kuantitas memaksimumkan laba, harga masih lebih tinggi dari biaya sehingga margin per unit tetap positif. Kesimpulannya adalah, untuk memaksimalkan laba, perusahaan harus menjual lebih sedikit tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Lavina Giantoro dengan NIM 197255023 akan menjelaskan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kami mendapatkan CS atau surplus konsumen melalui data penjualan Coca-Cola di warung yang telah kami dapatkan. Jadi pertama-tama apa itu CS? CS itu adalah area yang menunjukkan besar keuntungan konsumen ketika konsumen membeli suatu barang di bawah harga pasar. Jadi bagaimana cara menghitung CS? Ada rumusnya di sini, tetapi sebenarnya simpelnya adalah willingness to pay konsumen dikurangi dengan harga pasar yang aslinya. Seperti itu. Jadi untuk rumus CS di sini adalah integral dari fungsi PQ atau fungsi permintaan dikurangi dengan titik equilibrium P diturunkan terhadap Q. Dan juga integral di sini memiliki batas bawah 0 dan batas atas titik equilibrium Q. Mengapa memiliki batas atas titik equilibrium Q? Karena titik equilibrium Q ini menandakan batas maksimal kuota atau kuantitas barang yang dibeli konsumen ketika harganya berada di titik equilibrium P atau sebesar Rp3.000. Maka dengan begitu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Fungsi permintaan yaitu 5.380 dikurangi 19 Ki dikurangi dengan titik equilibrium P, lalu kita turunkan terhadap Ki menjadi 2.380 dikurangi 19 per 2 Ki kuadrat. Lalu kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita dapatkan nilai CS atau surplus konsumen menghampiri Rp199.063. Terima kasih. Baik Kayla, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ajrin Davi Nazar dengan NIM 197255155. Nah, di sini saya akan menjelaskan produsen surplus. Oke, di sini kita sudah mendapatkan fungsi permintaannya itu PQ sama dengan min 19 Ki ditambah Rp5.380 per unit. Selanjutnya, di sini kita juga sudah mendapatkan kuantitas equilibrium dan juga harga equilibriumnya di harga Rp3.000. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mendapatkan produsen surplus? Nah, caranya dengan integral 0 hingga Q equilibrium yang dikali dengan P equilibrium dikurang marginal cost dikali DQ. Nah, langsung aja kita substitusi integral 0 hingga 125,26 dikali 3.000 min 3.000 dikali DQ. Yang dimana hasilnya itu Rp0. Nah, selanjutnya saya akan interpretasi ekonomi dari konsumen surplus dan juga produsen surplus. Nah, ketika konsumen surplusnya itu menghampiri Rp149.000, harga ini tuh konsumen merasa sangat diuntungkan karena banyak pelanggan yang sebenarnya tuh rela membayar lebih mahal dari Rp3.000 untuk Coca-Cola karena mereka bisa mendapatkan dengan harga Rp3.000, mereka merasa untung sangat besar. Selanjutnya, interpretasi dari produsen surplusnya. Jadi produsen hanya balik modal tapi tidak mendapat profit ekstranya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya Renata akan menjelaskan demand elasticity.
Untuk elastisitas harga permintaan, pertama kita harus mencari dulu, karena rumus elastisitas itu turunan Q terhadap P dikali P per Q, dan turunan Q terhadap P bisa diaproksimasi dengan delta Q per delta P. Dan delta Q per delta P itu kita kurangkan dari data yang sudah kita dapatkan, itu mendapatkan hasil minus 0,052. Lalu kita masukkan EP di titik 5000,20. Kita masukkan tadi sama dengan minus 0,52 dikali 5000 per 20, dan kita mutlakkan, mutlak EP di titik 5020 mendapatkan hasil 13. Dan untuk kita memakai rumus yang sama di titik 4000 dan 72, mutlak EP didapatkan dengan hasil 2,889. Walaupun hasil EP di kedua titik berbeda, tetapi di kedua titik nilai mutlak EP selalu lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa permintaan produk tersebut elastis.